Hai semuanya, perkenalkan nama saya Darwin dari kelas 1 BUML. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang manfaat dari meditasi. Anapanasati, yang berarti kesadaran pada pernafasan. Sati berarti perhatian, anapana mengacu pada masuk dan keluarnya nafas. Selagi menghirup dan menghembuskan nafas, pemeditasi mempraktikkan 1. Melatih pikiran untuk menjadi peka terhadap satu atau lain dari seluruh tubuh, gairah, kesenangan, pikiran itu sendiri, dan proses mental. 2. Melatih pikiran untuk fokus pada satu atau lebih dari ketidakajegan, hilangnya nafsu, penghentian, dan pelepasan. 3. Memantapkan, memuaskan, atau melepaskan pikiran. Sebuah metode non-kanonik populer mutakhir secara longgar didasarkan pada Visuddhimagga berupa 4 tahap. 1. Berulang kali menghitung hembusan nafas dalam 10 putaran. 2. Berkali menghitung hirupan dalam 10 putaran. 3. Berfokus pada nafas tanpa menghitung. 4. Hanya berfokus pada tempat di mana nafas masuk dan meninggalkan lubang hidung, misalnya lubang hidung dan daerah bibir atas. Meditasi samatha bhavana untuk memancarkan metta kepada semua makhluk. Terlebih dahulu atau pertama-tama orang harus mempunyai pengharapan pada perasaan metta dalam dirinya sendiri, karena setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti menginginkan kebahagiaan, damai, kesejahteraan, dan bebas dari penderitaan. Ada 2 macam meditasi metta, yaitu meditasi metta spesifik dan meditasi metta tidak spesifik. Pada meditasi metta spesifik, kita memfokuskan pikiran kita kepada orang tertentu atau kelompok tertentu. Misalnya ibu, ayah, guru, atau teman sebagai objek. Lalu kita memfokuskan pikiran kepada orang itu dengan mengucapkan mental upamanya, semoga ibu hidup berbahagia, damai, dan bebas dari penderitaan, secara berulang-ulang. Secara bertahap, pikiran kita akan terfokus pada kesejahteraan ibu, sehingga perasaan cinta kasih yang kita inginkan berkembang dalam diri kita. Ketika metta sudah berkembang dalam diri kita, kita akan merasa tenang, jernih, bahagia, damai, dan terkonsentrasi. Untuk meditasi metta tidak spesifik, kita memfokuskan pikiran kita kepada semua makhluk hidup. Secara mental kita mengatakan semoga semua makhluk hidup bahagia, damai, dan bebas dari penderitaan berulang-ulang kali. Untuk mempraktikannya, meditasi metta kita tidak perlu menghadirkan gambaran dari objek pada saat meditasi. Yang harus kita lakukan adalah langsung memfokuskan objek metta kita. Meditasi metta ini dapat dipraktikkan dalam posisi duduk selama 1 jam, berdiri, dan berjalan selama 30 menit. Meditasi juga berpengaruh pada fungsi-fungsi organ tubuh yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti peningkatan kebugaran dan daya tahan tubuh hingga penyembuhan sejumlah penyakit. Dengan bermeditasi bertahun-tahun dapat membuat kebiasaan hidup menjadi lebih terarah, terstruktur, membuat kepribadian menjadi lebih sabar, tahan terhadap berbagai macam kesulitan, lebih bersedia berkorban, dan menggantungkan dirinya kepada orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, juga lebih memperhatikan norma etika dan moral, dapat mengenal cara hidup di masyarakat lebih bijaksana dalam berperilaku sehingga tidak sewenang-wenang, dan dapat bimbingan spiritual kepada lingkungannya. Di negara-negara modern, meditasi Buddhis diakui bisa menurunkan tekanan darah, meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit, dan menurunkan kadar kolesterol kita. Seorang profesor dari Harvard baru-baru ini menemukan bahwa meditasi meningkat ukuran otak manusia, membuat kita berpotensi menjadi cerdas, dan juga meditasi Buddhis membuat lebih bahagia, dan bahagia merupakan penyebab sukses dalam hidup. Meditasi sebenarnya merupakan cara yang aman untuk menyembuhkan ketidakseimbangan kimiawi tubuh pada kasus-kasus depresi. Dengan bermeditasi, seorang dapat lebih kuat dan lebih tahan menghadapi berbagai macam persoalan hidup yang dihadapi.
Manfaat-manfaat meditasi yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seseorang yang melaksanakan meditasi antara lain: 1. Meditasi dapat membebaskan diri dari ketegangan, reaksi, dan pelemasan. 2. Meditasi dapat membantu untuk menenangkan diri dari kebingungan dan mendapatkan ketenangan yang bersifat sementara maupun bersifat tetap. 3. Meditasi dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri yang sangat dibutuhkannya. 4. Meditasi dapat membantu untuk memberikan pengertian terhadap keadaan atau sifat yang sebenarnya dari hal-hal yang menyebabkan takut, dan selanjutnya dapat mengatasi takut dalam pikiran yang berasal dari diri sendiri. 5. Meditasi dapat memberikan perubahan dan perkembangan yang menuju pada kepuasan hati. 6. Meditasi dapat menghilangkan keraguan-raguan dan dapat mengetahui nilai-nilai yang praktis dalam bimbingan agama. 7. Meditasi dapat menguatkan ingatan sehingga dapat belajar lebih seksama dan lebih efisien. 8. Meditasi dapat menunjukkan sifat dan kegunaan dari kekayaan yang diperolehnya. Bagaimana cara menggunakan harta tersebut untuk kebahagiaan dirinya sendiri dan kebahagiaan orang lain. 9. Meditasi dapat membantu untuk memiliki rasa kepuasan dan ketenangan serta tidak melapiskan rasa iri hati terhadap orang lain yang lebih mampu daripada dirinya sendiri. 10. Meditasi dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam mengenai kehidupan, dan pengertian tersebut akan memberi kelegaan dan kebebasan dari penderitaan serta pahit gentirnya kehidupan. 11. Meditasi dapat membantu untuk belajar menguasai nafsu-nafsu dan keinginan. 12. Meditasi dapat mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang berguna untuk kesejahteraan diri sendiri dan kehidupan. 13. Meditasi dapat memberikan kesadaran dan melihat bagaimana caranya mengatasi kebiasaan dan yang berbahaya dan memperbudak dan mengikat diri sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.